Oke, Shalom saudara. Shalom, puji Tuhan saudara ya. Saudara diberkati dengan pujian penyembahan tadi. Puji Tuhan ya, saya pribadi sangat dikuatkan, sangat diberkati. Dan saya harap 45 menit ke depan, sampai 60 menit ke depan kita sama-sama sekarang akan menikmati firman Tuhan saudara ya. Oke, ini tema yang kalau saudara yang datang awal tahun saudara ya, tanggal berapa itu? Setelah tanggal, pokoknya Sabtu pertama saudara ya. Sabtu pertama itu di Instagram, yang sempat follow Instagramnya Kap, itu sempat keluar tema ini saudara ya. Tapi di take down beberapa jam setelah itu saudara ya. Karena ini memang message yang pengen saya sampaikan hari ini untuk ya memberikan sedikit tema dan kurang lebih nanti saya akan sampaikan di akhir renungan kita mau ngapain tahun ini saudara ya. Nah di take down karena apa saudara? Waktu saya datang, ini kan sebenarnya message-nya buat kalian semua gitu ya. Beberapa hari itu saudara ya, banyak sekali yang izin saudara. Saya masih keluar kota, saya masih kesini, yang izin tuh saya pikir banyak sekali gitu. Saya pikir saudara ya, awal Sabtu Januari kapan hari, itu bakal separuh ini gak sampai saudara ya. Makanya itu karena saya pikir, wah daripada nggak efektif, nggak bisa disampaikan dengan efektif, karena mungkin masih banyak yang liburan saudara, karena 3 tahun sudah kurang lebih hampir 3 tahun dikurung oleh masa pandemi saudara yang nggak berani sama sekali liburan, akhirnya mungkin berani berlibur kapan hari, dan akhirnya saya batalkan saudara, lalu saya ganti untuk Februari awal ini saudara ya. Sudah siap terima berkat Tuhan? Puji Tuhan saudara ya. Oke, sekali lagi sebelum kita sama-sama terima firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami saat ini sama-sama mau terima kebenaran firman-Mu. Bukakan hati kami supaya Roh Kudus yang berbicara sendiri melalui hamba-Mu. Biar message pada malam hari ini boleh jadi kekuatan buat kami semua. Istimewa selama tahun 2023. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, ini harusnya message awal tahun. Kalau saudara lihat ini apa-apaan gitu ya. Judulnya Perlambat dan Persempit. Kalau saudara lihat di gereja-gereja saudara, visi setahun, biasanya apa saudara? The year of acceleration, gitu. Tahun percepatan, tahun apa saudara? Berkat Tuhan melimpah, tahun apa lagi saudara? Pokoknya yang bagus-bagus. Saya jumpai jarang atau bahkan nggak ada tema awal tahun yang agak sedikit negatif saudara ya. Ini memperlambat dan mempersempit. Tapi stay with me saudara ya. Saya akan nanti sampaikan maksudnya dari perlambat dan persempit ini apa. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Ini yang pertama yaitu tentang perlambat. Ya. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16 demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Amin, saudara. Nah, sedikit saya cerita latar belakangnya, kenapa saya sampaikan ini, saudara. Ya, nggak ada suara audible dan lain sebagainya, cuman ya Tuhan taruh di dalam hati aja, saudara. Di akhir-akhir tahun 2022, pada saat itu saya lagi sedang merenung, saudara. Di masa saat teduh dan lain sebagainya, saya sedang merenung. Dan tiba-tiba Tuhan itu kasih seperti satu gambaran, saudara, bahwa hari-hari ini dunia ini tuh sedang diarahkan spiritnya, saudara. Spiritnya itu seperti yang kita baca ini, saudara. Di ayat 16. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Kami mau mengendarai kuda tangkas. Pokoknya dunia ini sedang diarahkan, saudara. Spiritnya sedang diarahkan ke cepat.
Tapi saudara, ini disclaimer dulu. Kalau saya bilang malam hari ini, message-nya, ayo kita sama-sama perlambat tempo hidup kita, saudara. Disclaimer, saudara. Ini bukan, misalnya kalau saudara bilang, lah, kalau misalnya kita mau traveling, gitu ya, bukankah yang dikejar itu cepatnya, saudara? Di pandemi yang barusan, saudara, 1 tahun yang lalu, saya sudah cerita sama saudara, saya sempat liburan ke Jakarta, menikmati proyeknya Pak Jokowi, saudara, yaitu tol Trans Jawa. Saudara. Yang dulunya dari Surabaya ke Jakarta bisa makan 1 hari mungkin ya, 1 hari atau kalau saudara kuat nyetir terus mungkin nggak tahu berapa jam, saudara. Belum ada jalan tol, saudara. Tapi sejak ada jalan tol Trans Jawa itu, saudara, saya ke Jakarta, ini karena perginya sama orang tua, saudara. Jadi harus berhenti di rest area 4-5 kali, saudara. Kalau enggak, saya sikat terus, saudara. Tentunya juga dengan mematuhi speed limit, ya. Bukan yang ugal-ugalan sampai 180, 190 gitu, saudara. Ya mungkin bisa 8, mungkin kalau santai-santai 9 jam. Bayangkan, Surabaya Jakarta yang dulu mungkin 1 hari, sekarang bisa 8 jam. Nah, cepat yang seperti ini bukannya kita pasti senang, saudara. Terus apalagi, saudara? Saudara punya pegawai yang kerjanya cepat selesai, dikasih kerjaan cepat selesai. Saya nggak bicara tentang kualitas saudara misal bekerja dengan cepat, bekerja dengan seperti itu, saudara. Nanti akan saya ceritakan, saudara. Ini lebih ke arah cepat yang terburu-buru sama instan. Karena kalau saudara perhatikan, saudara, seolah-olah di dunia ini sekarang itu arahnya orang itu dipush, saudara, dipaksa dalam tanda kutip, diarahkan, dikondisikan, saudara. Semuanya, ayo cepat. Contoh, saudara ya, karir. Saudara cepat promosi, cepat naik jabatan. Yang entrepreneurship, cepat punya startup yang mungkin sukses. Bikin proyek ini jadi, bikin proyek itu jadi. Lalu apalagi, saudara yang mungkin bekerja di bidang yang lain mungkin. Pokoknya pengen cepat dapat nama, pengen cepat naik jabatan, saudara. Lalu apalagi, saudara? Finance. Nah, ini yang hari-hari ini lagi ngetren, saudara ya. Ya bukan hari-hari ini sih, yang kapan hari, saudara. Cepat dapat return, saudara. Investasi cepat dapat keuntungan yang dalam waktu singkat, saudara dapat keuntungan yang sangat besar. Lalu ada muncul istilah fear of missing out atau FOMO. Itu finance, saudara. Pensiun dini, ya. Kalau saudara lihat di YouTube sekarang banyak sekali bagaimana cara pensiun dini, dan seterusnya, saudara ya. Lalu apalagi, saudara? Pelayanan misalnya. Saudara cepat terkenal, saudara ya. Mungkin saudara cepat dikenal, misalnya saudara melayani di YouTube, viewernya banyak, tembus jutaan dan seterusnya, saudara. Lalu misalnya di keluarga dan jodoh. Di keluarga misalnya, di jodoh, cepat yang biasanya fresh graduate gitu ya, atau yang mungkin lagi masuk kuliah dan lain sebagainya, cepat dapat pacar, cepat merit, cepat tunangan, cepat merit, yang sudah merit cepat punya anak dan seterusnya, saudara. Selalu kan kalau misalnya makanya kalau kapan hari itu, misalnya waktu di kumpul keluarga waktu barusan, saudara ya, kan mungkin sebagian sudah kumpul, saudara ya. Yang paling menjadi momok kalau misalnya kumpul di keluarga itu adalah pertanyaan dari orang-orang tua, saudara ya. Ini contoh. Karena saya pernah mengalami mungkin separuh musim, saudara ya. Dari masa single, misalnya datang ke pertemuan keluarga, loh, ayo mana gandengan nih gitu ya. Kamu sekarang sudah kuliah semester berapa? Semester 3 misalnya gitu. Loh mana noni cepetan punya gandengan gitu ya. Sudah dapat gandengan, saudara ya. Saya waktu awal bekerja sudah dapat gandengan gitu ya. Datang ke pertemuan lagi. Yang ditanyakan apa? Saudara pasti bisa tebak. Kira-kira apa? Loh, ayo kapan gitu ya. Kapan tingjing gitu ya. Ya elah, pacaran baru 1 bulan 2 bulan, kapan tingjing gitu ya.
Tahun berikutnya pacaran setahun. Loh, ayo kapan? Apa namanya? Enggak dilamar-lamar gitu ya. 2, 3, 4 tahun setelah married datang, kira-kira pertanyaannya apa? Loh, mana anaknya gitu ya. Kok belum punya anak gitu ya. Rasanya kamu pikir saya ini mesin gitu ya. Yang bisa di-set kapan saya dapat pacar, yang bisa di-set kapan saya tingjing, kapan saya married, kapan saya punya anak dan seterusnya, Saudara. Ya, saya tahu itu mungkin buat orang-orang itu mungkin care gitu ya, Saudara. Tapi kadang-kadang itu jadi pressure buat kita. Ada amin? Yang aminnya paling kenceng berarti barusan waktu Cynthia ditanyainya luar biasa dari segala arah, Saudara. Nah, kurang lebih seperti itu, Saudara. Spirit di dunia ini seolah-olah misalnya lah gadget, Saudara ya. Seolah-olah, ya saya nggak tahu, ini saya merasa kita ini agak diakali loh, Saudara. Pakai handphone baru beli 1-2 tahun tiba-tiba agak lelet, Saudara. Rasanya kayak dipaksa, ayo kamu ganti yang paling cepat, kamu ganti yang paling cepat, kamu ganti yang paling cepat. Internet lelet sedikit. Saudara di sini siapa yang dulu nyamanin Napster, Saudara? Atau Friendster zaman dulu? Atau dulu apa ya? Netscape. Siapa yang nyamanin Netscape? Barang apa Netscape itu? Nggak ada yang zaman Netscape itu saya nyamani, Saudara. Internetnya 12 kilobyte per second. Saya survive, Saudara. Hari ini begitu buka agak loading sedikit, Saudara. Oh, apa sih internetnya? Kenapa sih? Gitu ya. Saya akhirnya menyadari, iya ya, kita ini digiring ke cepat gitu, Saudara. Dan kalau kita nggak sadar, Saudara, hal semacam ini, kecepatan yang instan sama terburu-buru, Saudara, itu bisa mencuri banyak hal dalam hidup kita, Saudara. Contohnya, Saudara, misalnya tadi, finance, Saudara. Orang itu kan tadi yang dikejar pensiun dini sama cepat dapat return, Saudara. Orang itu rasanya, kalau ini istilah kerennya, Saudara, lebih mengejar financial freedom daripada financial wisdom. Yang dikejar itu financial freedom. Pokoknya kapan hartaku sebanyak-banyaknya sampai aku aman. Tadi sambil saya nyiapkan ini, saya pikir ulang lagi, Saudara. Saya pikir ulang lagi. Saya sambil merenung-renungkan lagi. Ujung-ujungnya financial freedom itu apa, Saudara? Uang yang protek Saudara. Saya pikir-pikir lagi, financial freedom itu kan sampai satu titik kita itu, wah segala sesuatunya tercover, Saudara. Terus saya pikir ujung-ujungnya nanti, Saudara nggak perlu butuh Tuhan lagi, Saudara. Karena Saudara sudah free dari segala kekhawatiran, Saudara. Financial freedom. Ujung-ujungnya Saudara akan buat apa Tuhan, Saudara? Hidup saya aman-aman aja, Saudara. Lalu misalnya di pelayanan, Saudara, saya ingat ada satu pendeta yang sampai sekarang saya ingat dia khotbahnya, Saudara. Dia bilang sama Tuhan, ini doa sama Tuhan, Saudara. Tuhan, tolong saya jangan dalam tanda kutip terkenal cepet-cepet. Dia nggak mau terkenal cepet-cepet karena dia itu pengen untuk berakar sedalam mungkin, pengen diperlengkapi sebanyak mungkin, pengen istilahnya nggak mau cepet-cepet. Dia itu cepet-cepet khotbah bahkan, Saudara. Saya waktu dengarkan itu langka orang seperti ini, Saudara. Ini istilahnya kalau di karirnya, misalnya karir, ini kan karirnya sebagai pendeta. Dia bilang, saya nggak mau naik karir cepet-cepet. Saya ingin belajar sebanyak mungkin, saya ingin sematang mungkin. Satu kali nanti kalau waktunya Tuhan sudah tiba, sampai di atas itu sudah stable, Saudara. Saya ingat khotbahnya ini, waktu dia bilang seperti itu, saya juga doa sama Tuhan, Saudara. Ini kalau dalam pelayanan, Tuhan, kalau bisa, kalau Tuhan yang tahu kapasitas saya, tolong jangan dipakai berlebihan. Kalau saya ini masih ancur-ancuran, kalau saya ini masih banyak kekurangan. Saya ikut doanya seperti itu, Saudara. Jangan cepat-cepat dikenal dan lain sebagainya, Saudara. Saya mau kasih contoh, Saudara ya. Kenapa kok malam hari ini kan memperlambat, slow down tempo hidup kita, Saudara. Bisa ditampilkan next. Nah ini, perlambat, mungkin tidak kelihatan saya bacakan, memperlambat dalam tanda kutip atau menyesuaikan ritme hidup kita dengan ritmenya Tuhan, Saudara.
message yang pertama, memperlambat ini maksudnya kita menyesuaikan ritme hidup kita dengan ritme Tuhan. Kenapa kok memperlambat? Tadi saya sudah cerita, dunia ini arahnya cepat, terburu-buru, instan dan lain sebagainya. Saya mau bacakan satu ayat, ada 3 ayat ya. Tapi ini memang, ini terjemahan yang, ya kalau saya kapan hari pernah diskusi sama Coach Ivang, sama beberapa hamba Tuhan di sini, saudara ya. The message ini sebetulnya nggak pakem, saudara. Betul ya, Coach Ivang ya. Jadi ini itu seperti mereka itu baca, yang penerbitnya ini, saudara, itu mereka baca. Ini kalau Matius 11:28 ya, coba kita baca di dalam bahasa Indonesia Terjemahan Baru, di Alkitab kita LAI. Saya bacakan, saudara ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. The message ini orang itu baca ini, saudara, yang menerbitkan ini itu baca ini, terus dia tuh mikir bagaimana caranya bisa cerita 3 ayat ini kepada kalian semua, itu supaya kalian bisa terima, dirangkai jadi satu seperti cerita, supaya kita itu, maksudnya gini. Jadi sekali lagi ini bukan terjemahan yang pakem, saudara, tapi bisa membantu untuk menyampaikan poin. Makanya kalau tadi kita sama-sama lihat bahwa memperlambat itu artinya kita menyesuaikan ritme hidup kita sama Tuhan. Ini ada satu ayat yang menarik, saudara ya. Saya bacakan. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, get away with me, and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me, ini Tuhan, saudara. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Saya terjemahkan, saudara. Apakah kamu capek? Apakah kamu istilahnya worn out itu apa ya? Mungkin semacam jenuh gitu ya, saudara. Burnout. Burnout kalian pasti tahu lah. Dengan religion ini maksudnya bukan karena agamanya, saudara, tapi karena kayak rutinitas yang legalistik, saudara. Come to me, Tuhan Yesus bilang, datang kepadaku. Sama-sama sama aku, take time sama aku, kamu akan recover. Hidupmu, kamu akan recover. Tak tunjukkan caranya untuk dapat real rest, untuk dapat ketenangan di hati, saudara. Jalan sama aku, kerja sama aku, lihat caranya aku melakukan. Nah ini, saudara, poin yang mau saya sampaikan malam hari ini, learn the unforced rhythm of grace. Belajarlah bagaimana kita itu menikmati setiap periode, setiap fase dalam hidup kita sesuai dengan ritmenya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita itu, kalau hari-hari ini ya, misalnya kita tuh paling gampang di distract, saudara. Soal karir, ini saya alami sendiri, saudara. Soal apapun lah, saudara, finance dan lain sebagainya. Lihat hidupnya orang itu bukan sejauh doa, saudara, sejauh jempol kalian. Lihat, saya pernah cerita beberapa kali, saya lihat teman saya, agen asuransi yang berhasil, sudah keliling Hong Kong, Islandia, mobilnya mobil sport. Terus habis itu saya tuh meng-cross check dengan hidup saya. Aku cuman gini-gini tok. Ya apa ya caranya supaya saya cepat? Lihat, saudara. Ya apa caranya supaya bisa cepat sukses seperti dia? Saya rasa itu hidupnya dia lain dengan hidup saya, saudara. Kalau saya mungkin saya bisa putuskan saya kejar itu dan saya mungkin rubah segala sesuatu, saya fokuskan hidup saya untuk kejar karir misalnya, saudara. Saya khawatir, saudara. Saya nggak lagi hidup sesuai dengan ritmenya Tuhan, saudara. Jangan-jangan dengan kejar karir, dengan bekerja yang sudah nggak pikir waktu dan lain sebagainya, saya kehilangan momen-momen di dalam hidup saya. Dan saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang balance. Ada amin, saudara. Tuhan yang mau kita sukses gak cuma di karir kita, tapi juga di keluarga kita, tapi juga di komunitas, di saudara seiman, di gereja, dimanapun kita berada, kita jadi pribadi yang balance.
I won't lay anything heavy. Saya enggak, ini kan pikulahku yang kupasang. Aku enggak akan taruh beban yang berat sama kamu. Stay sama aku, keep company with me. Kerja sama aku, jalan sama aku. Dan kamu akan hidup freely and lightly. Selama kita tetap mengerjakan pekerjaan kita, selama kita tetap hardworking. Sekali lagi ini bukan meniadakan hardworking, saudara ya. Tetap hardworking, tetap saudara bekerja mungkin dengan tangkas, dengan taktis. Tapi saudara jalan dengan Tuhan itu dengan lihat orang sudah sukses, saudara nggak goyang di sini, saudara. Nggak buru-buru. Aduh, kapan ya? Lihat mungkin bahkan angkatan di bawah saudara, wih, sudah beli ini, beli itu, rumahnya sudah, propertinya sudah 3, 4. Terus saudara mulai lihat ke diri saudara sendiri, saudara adjust supaya mengejar itu, saudara. No, saudara. Jadi ini kita mau belajar sama-sama untuk malam hari ini. Apakah ada? Saya nggak tahu, saudara. Message ini untuk apakah ada saudara yang hari-hari ini sedang dikejar-kejar seperti itu, saudara. Karir saudara, aduh, aku ini belum apa-apa. Terus harus kejar sesuatu yang akhirnya nanti saudara nggak balance. Saya nggak tahu. Apakah ada saudara yang seperti itu? Saya harap saudara bisa diberkati malam hari ini, saudara ya. Kalau kita lihat di Alkitab, saudara. Kalau saudara tanya, lah di Alkitab, menurut Alkitab gimana, saudara? Saya kasih contoh 5 tokoh, saudara. Orang-orang yang mau jalan, orang-orang yang istilahnya, ya kalau saya mau boleh bilang dapat sukses atau dapat janji dari Tuhan, itu sesuai dengan waktunya Tuhan, saudara. Sesuai dengan ini, rhythm of grace, sesuai anugerah Tuhan. Dan kita percaya seperti Paulus bilang, I am what I am today because by the grace of God. Saya sebagaimana, dia tuh bersyukur hari ini ada. Semua karena anugerah Tuhan. Kalaupun besok lusa, bahkan sampai dia mati, saudara. Dia itu bilang, pas saya yakin dan percaya Rasul Paulus akan bilang, hari ini itu karena anugerah Tuhan. Saya pengen kita semua mengalami ini, saudara. Fast forward 1 bulan, 2 bulan, tahun depan, saudara semua tetap bisa bersaksi hari ini ada, itu karena saya hidup di dalam rhythm of grace, karena di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Saya kasih contoh, Abraham. Dari dijanjikan punya Ishak sampai punya Ishak 25 tahun. Mau buru-buru, dia sudah membuktikan. Dia sudah membuktikan. Kalau nggak mau ikut rhythm of grace, nggak mau ikut ritmenya Tuhan, lahirlah Ismail. Dia paksa Tuhan, bukan paksa Tuhan, dengan kekuatannya sendiri ya. Waktu itu diusulkan nama istrinya, saudara ya. Dia berusaha untuk ikut ritmenya, bukan ritmenya Tuhan. Saudara. Tuhan bilang tak kasih, tapi kamu tunggu. Dia tunggu secara, ya saya kalau bilang gini kadang-kadang kita itu nggak manusiawi, saudara. Karena apa? Karena kita gampang bilang, Abraham cemen gitu ya. Gak mau nunggu Tuhan. Wah enak ngomong, saudara. Tapi kalau jalani loh, saudara. Karena saya sendiri juga pernah ngalami, saudara. Walaupun tidak selama ini, saudara. Ngomong ngejudge Abraham enak, saudara. Coba dijalani, saudara. 3 tahun aja penuh air mata, saudara ya. Menunggu 3 tahun aja penuh air mata. Maksudnya kadang-kadang komplain gitu, saudara. Tapi ya itu, saudara. Akhirnya dia paksakan, berusaha nggak ikut, akhirnya keluar dari ritmenya Tuhan, punya Ismail, akhirnya terjadi drama sinetron, saudara ya. Lahirlah yang tidak diinginkan, yang akhirnya, ya saudara tahu lah ya, saya nggak perpanjang. Next, Yusuf, saudara. Dari dia dijual, waktu dia dibuang, jadi dikerjai sama saudaranya, sampai dia akhirnya jadi CEO, saudara ya, di Mesir 13 tahun. 13 tahun, ini karirnya 13 tahun baru muncul. Saya pernah coba satu bisnis beverage, minuman. Waktu dengarkan, saya itu terinspirasi dari salah satu merek minuman di Surabaya, yang kalau di kantong itu ringan, saudara ya, 8.000, 10.000, itu enteng kalau saudara beli. Saudara pasti tahu lah kira-kira minuman apa itu ya. Kalau beli itu nggak mikir, saudara. Beli berapa gitu ya? 3, 4, 5 gitu. Tapi coba kalau Starbucks dan lain, beli berapa? 4, no packaging misalnya, 200.000 kopi gitu ya. Ini kalau mau beli berapa? 10, iya sudah gitu ya.
enteng di kantong. Itu sekarang gerainya di Surabaya dan di Sidoarjo itu di mana-mana saudara. Dan saya lihat kalau pergi ke sana di mal-mal selalu nggak pernah mbaknya nganggur. Apalagi Sabtu Minggu mbaknya dihajar sama pembeli terus saudara. Pre-pandemic. Saya pernah waktu Lebaran, libur Lebaran, 8:30 di TP saudara. Jenis minuman ini habis. Guyonan tak ini. 8:30 sudah habis. Dia cuma sisa apa gitu saudara. Saya dengar ceritanya, 8 tahun. Orangnya yang punya itu, CC saya pernah lihat di Pasar Atom naningi sendiri. 8 tahun baru brandnya itu sampai sekarang dia bisa menuai. Waktu saya pikir-pikir itu, 8 tahun gitu ya. Bisa nggak ya 8 tahun? Sedangkan saya pernah buka di Pasar Atom, saudara. Satu hari, saya pernah cerita kalau nggak salah. Pernah laku 100, nolnya ngelundung 2. Satu gelas, saudara. Pernah, saudara. Lihat laporannya itu, gemeteran kakinya, saudara. Satu gitu ya. 8 tahun, saudara, baru brand minumannya itu jadi terkenal, saudara. Yusuf 13 tahun. Lanjut. Kaleb, saudara. Kita baca di Yosua 14 ayat 10. Ini luar biasa loh, saudara. Ini jarang dibicarakan kalau tentang proses, saudara. Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku. 11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. 12, oleh sebab itu berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan. Sampai sini aja saudara. 45 tahun saudara. Makanya itu Tuhan itu bilang, tidak ada orang Israel zamannya ini seperti Yosua sama Kaleb. 45 tahun pegunungan yang dijanjikan. 45 tahun itu saya belum lewati di sini, nggak ada yang duduk di sini. Saya lihat duduk di kursi ini nggak ada yang 45 tahun. Baru dapat pegunungan yang baru mau mulai ngambil saudara. Amazing, saudara. Kenapa bisa bertahan seperti ini, saudara? Karena mau ikut ritmenya Tuhan, saudara. Karena Tuhan bilang rohnya beda dibandingkan dengan orang Israel yang lain, saudara. Yosua, Kaleb, amazing, saudara. Daud, saya persingkat aja karena Daud itu cukup terkenal, saudara ya. Kurang lebih 17 tahun dari dijanjikan dikasih minyak pengurapan, saudara, sampai akhirnya memerintah. 17 tahun. Tidak karu-karu jadi buron dan seterusnya, saudara. Yang terakhir, our beloved Savior, Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti pendeta tadi, saudara. Mungkin pendeta tadi niru Tuhan, saudara. Tuhan Yesus. 30 tahun baru boleh tampil, saudara. Bayangkan dia ini, saya pikir umur 25, 12 saja sudah jago, saudara. Apalagi umur 29 atau 28 kan rasanya kayak saudara punya potensial tapi gak keluar-keluar. 30 tahun baru boleh, akhirnya baru boleh tampil. Saudara. Semua itu kalau tadi Abraham, Yusuf, Kaleb, Daud, Yesus sudah membuktikan kalau kita gak mau ikut ritmenya Tuhan. Saudara. Gak ada kesaksian yang indah sampai hari ini. Saudara. Ini orang-orang yang mau ikut dengan temponya Tuhan. Saudara. Makanya hari-hari ini saya pikir kalau sambil saya renungkan, saudara, kalau zaman dulu ini, ya mungkin 10-20 tahun yang lalu nggak ada Instagram, nggak ada informasi nggak secepat sekarang dan lain sebagainya. Saya rasa kita semua mungkin lebih damai, saudara. Ini tantangan yang besar buat kita dan generasi di bawah-bawah kita, saudara. Karena kita bisa lihat hidupnya orang dengan gampang sekali, saudara. Dan itu membuat distraction kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, saudara. Itu akan membuat distraction, saudara. Nah, memperlambat tempo, saudara.
Saya kasih contohnya, di Alkitab itu Tuhan makanya beberapa kali bilang, ada ayat-ayat yang bilang, tenang, relax, tenang, relax. Saya buktikan saudara ya. Kita sama-sama buka di dalam Mazmur 62. Saudara. Karena Tuhan mungkin tahu saudara ya, orang-orang satu kali nanti hidupnya bisa in a hurry gitu saudara, buru-buru terus tegang terus saudara hidupnya. Khawatir dan lain sebagainya. Mazmur 62 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Lompat ke ayat yang ke-5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, my soul, jiwaku, wait on God. Kalau saudara yang punya terjemahan bahasa aslinya, di sana dikatakan wait itu berhenti, seperti relax, saudara. Seperti stop dulu, tenang dulu, seperti itu saudara. Lagi, Mazmur 116 ayat 7 saudara. Mazmur 116 ayat 7, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ini sama juga. Return to rest, oh my soul. Jadi memerintahkan jiwanya untuk relax gitu. Yang terakhir, Mazmur 46. Ini Mazmur yang terkenal saudara karena ada lagunya. Hide me now gitu ya. Under your wings. Mazmur 46 ayat yang ke-10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya, be still and know that I am God, I am the Lord. Be still itu maksudnya ya, literally kalau saudara lihat kliknya, relax, tenang saudara. Saudara nggak akan ketinggalan kalau saudara ada di dalam Tuhan. Amin saudara. FOMO itu prinsipnya orang dunia, saudara. Kita FOMO pakai G, saudara. Fear of missing out God, saudara. Kita takut untuk kehilangan ritmenya Tuhan, saudara. Buat Tuhan kasih saudara promosi, buat Tuhan kasih saudara prosperity, saudara. Saudara bisa hidup makmur, bisa hidup kecukupan. Buat saudara Tuhan kasih jodoh. Ada ayat, is that anything too hard for me? Apakah ada yang terlalu susah buat aku? Itu semudah membalikkan telapak tangan, saudara. Contohnya, Sarah, saudara. Itu ada satu istilah yang lucu, saudara. Ada satu hamba Tuhan bilang, Sarah itu bukan cuma menopause, saudara. Tapi stop. Kalau pause itu masih bisa di play lagi, saudara. Jadi harus sadarkan ya, kenapa menopause kurang tepat, saudara. Menopause itu berarti bisa di play again. Jadi bisa pause dulu, enggak mau punya anak. Misalnya yang gampang punya anak, soalnya punya anak 5 gitu. Tuh anak terus gitu ya. Pause dulu. 4-5 tahun lagi, punya anak lagi. Play gitu ya. Sarah ini stop katanya. Bukan cuma stop, kabelnya kalau itu radio atau komputer sudah dicabut dari saklarnya. Enggak bisa. Buat Tuhan, is that anything too hard for the Lord? Enggak, saudara. Cuma semudah membalikkan telapak tangan dan Ishak lahir, saudara. Dari nenek-nenek, saudara. Karena itu relax, tenang, saudara. Karena kalau kita terus baca, kita kembali ke ayat Yesaya 30 tadi, saudara. Ini satu prinsip yang agak aneh, saudara. Semakin saudara kejar, semakin saudara tambah kecepatan. Ini firman Tuhan yang bilang, saudara. Seolah-olah itu semakin lari dari kita, saudara. Kita kembali lagi ke Yesaya 30. Ini saya ceritakan kepada saudara, mungkin buat pengetahuan yang suka belajar Alkitab, saudara. Konteksnya di sini Tuhan itu seolah-olah lagi cemburu karena bangsa Israel itu mengandalkan Mesir. Saudara. Makanya ada perikop ini. Lalu makanya Tuhan bilang di sini, kamu tak suruh bertobat dan tinggal diam. Soalnya agak jelek ya terjemahannya. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih bagus ya. In returning and rest, saudara ya. Dengan
tinggal bertobat dan tinggal diam, kamu tuh akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sebab Tuhan tuh mau ngomong, kekuatanmu tuh di aku. Kamu usaha, makanya ada ayat 16. Enggak mau, bangsa Israel nih bilang, enggak mau, kami mau naik kuda dan lari cepat. Ini prinsipnya, saudara. Enggak bisa dibantah, saudara. Maka kamu akan lari dan lenyap. Terus bantah lagi, saudara. Kami mau mengendarai kuda tangkas. Dibilang lagi, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Setiap kali saudara mau kejar sesuatu yang di luar balance, firman ini bilang, antara itu akan lari jauh, saudara nggak bisa kejar lagi. Atau saudara akan mempertaruhkan segalanya, sampai hidupmu nggak balance, sampai suatu kali saudara harus bayar di bagian kehidupan saudara yang lain. Contoh, saya sudah lihat banyak orang kerja setengah mati, banting tulang, dan seterusnya, sampai akhirnya kaya, dan akhirnya dia hajar tubuhnya, saudara. Akhirnya dia seolah-olah mengumpulkan itu untuk mengobati dia sakit sampai dia mati. Ironis, saudara. Karena waktu mungkin istirahatnya nggak dipakai dengan baik sampai akhirnya sakit. Ada yang terus mungkin kejar uang dan lain sebagainya, keluarganya nggak diperhatikan, akhirnya keluarganya rusak dan lain seterusnya. Harus bayar di beberapa hal, saudara. Kalau nggak mau ikut ritmenya Tuhan, kalau nggak mau ikut temponya Tuhan, saudara. Ayat ini bilang, saudara. Tapi hatinya Tuhan itu, saudara. Oh, saya lanjutkan ya. 17 tadi belum selesai. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Spirit seperti ini akan memporak-porandakan hidup kita, saudara. 18. Ini amazing, saudara. 18. Sebab itu, ini maksudnya Tuhan, saudara. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Mau jalan dengan ritmenya Tuhan. Tetap tenang, enggak FOMO, tetap stabil, tetap kerja keras, tetap kerja dengan baik, tetap upgrade terus dan seterusnya, saudara. Tapi lihat pencapaian kiri kanan, atau lihat yang dilihat itu cuma Tuhan. Nanti di bagian yang kedua, saudara. Yang dilihat itu cuma Tuhan. Nah, hidupnya tuh damai, saudara. Tidak dikejar apa-apa, saudara. Karena dia percaya Tuhan yang memelihara. Ada amin, saudara. Tadi itu saya itu iseng-iseng sambil mempersiapkan ini, saya iseng-iseng. Prinsip ini itu apakah teruji, saudara? Dan coba bisa ditampilkan. Nah, ini sekali lagi, saudara ya. Saya bukan cari ini terus saya jadikan, terus saya cari ayatnya, enggak, saudara. Prinsip rest atau prinsip hidup yang balance, saudara ya. Jadi enggak keburu-buru terus, saudara. Itu dari sini loh. Makanya Tuhan itu tadi saya sudah bacakan 3 ayat, saudara. Masih banyak lagi, saudara. Tenanglah jiwaku, tenanglah, relax, be still. Tuhan itu yang pegang kendali, tenang, saudara. Saya ini suka lihat salah satu yang di YouTube ya, saudara. Saudara kalau di YouTube, kapan hari saya waktu keluar jalan-jalan makan sama Steven, saudara ya. Dia itu cerita-cerita. Kalau nonton YouTube sekarang agak disaring gitu ya. Lihat yang bagus-bagus, lihat yang bermutu-bermutu gitu. Jangan lihat yang waktu itu kita bilang, sekarang lihat aneh, sad boy itu, saudara ya. Oh, boy sih gitu. Fajar sad boy. Kenapa enggak joy boy gitu ya? Kenapa sad boy sih? Yang tambah konyol, tambah viral, saudara. Come on. Ini something wrong. Harus ada orang yang membetulkan negara Indonesia, saudara. Tambah konyol, tambah viral, saudara. Aduh, masa gitu jadi trending? Masa yang kayak gini, yang lihat itu cuman begitu Fajar sad boy langsung dalam beberapa hari jutaan gitu ya. Tapi yang gini-gini, yang bagus-bagus, ini namanya TED. Saya yang tahu di sini itu Bapak Hendri GS itu suka lihat ini. Betul ya, Hen ya? TED. Ini bagus loh. Jadi ini ceritanya pokoknya orang itu punya satu penelitian, research, diuji juga, terus disampaikan sebagai untuk didiskusikan bersama-sama, direnungkan sama-sama. Tapi tentu saja di sini orang yang pandai-pandai, yang smart. Nah, kurang lebih saya temukan ada 4 topik kalau nggak salah. Membuktikan kalau slow down, dalam tanda kutip ya, slow down tempo kita, saudara. Itu enggak memperlambat, saudara. Justru sebaliknya, saudara. Ini ya, saudara. Judulnya ini, When You Feel the Need to Speed Up, Slow Down.
Saudara mau jalan cepat, slow down dulu. Ini ceritanya, ini namanya Kimi Werner. Dia ini orang Hawaii. Saya ceritakan cepat aja saudara ya. Dia itu pokoknya jago, karena di Hawaii, dia itu jago diving. Diajari papanya buat itu loh, berburu ikan. Bisa spear kayak Aquaman loh saudara ya. Karena dia dari kecil kebiasaan seperti itu jago sekali saudara. Sampai akhirnya tidak tahu gimana. Kan di dunia itu kan acara-acara planet animal lah, Animal Planet lah, atau Discovery dan lain sebagainya. Sampai dia itu akhirnya diekspos dan dimasukkan ke dokumentari. Jadi terkenal, suddenly jadi terkenal. Tiba-tiba dia itu ikut lomba-lomba untuk berburu ikan di diving itu. Sambil diving sambil berburu ikan. Dia itu menang, terus akhirnya, nah biasa kalau ada seperti ini nggak dijual itu nggak enak ya. Akhirnya dikemas, gimana caranya dijual, dia diekspos, saudara ya. Bukankah itu kebanggaan kita semua, saudara? Kita terkenal, terus habis gitu, tentu saja uangnya banyak, saudara. Tapi kalau saudara mau lihat aja, saudara. Dia bilang satu titik dia itu merasa empty. Saudara. Joy-nya dulu, ya, sukacitanya dulu, cuman sekedar main-main aja, diving. Dia bilang, dulu aku cuma cari ikan tuh buat makan keluargaku, buat seneng-seneng, having fun. Sekarang jadi satu tuntutan yang rasanya nggak ada berhentinya. Saya di-push terus disuruh memproduksi sesuatu. Sampai rasanya nggak ada, mau diving itu rasanya nggak ada kesukaan lagi. Empty. Terus akhirnya caranya menemukan, akhirnya dia tolak, dia berhenti atau gimana, saya lupa. Soalnya nanti kalau mau lihat sendiri, slow down, lihat. Kembali dia akhirnya cari ikan tuh mengembalikan keinginannya yang mula-mula tanpa dicemari oleh konten lah, dicemari oleh apapun sebenarnya. Dia menemukan kembali ketenangannya dan seketika itu juga akhirnya dia setelah kembali normal ya tetap saudara ya. Akhirnya dia bikin satu organisasi apa, saya lupa saudara. Pokoknya akhirnya dia bilang, makanya dia kesimpulannya di YouTube ini saudara ya. When you feel to need to speed up, slow down. Akhirnya dia bisa produksi, kalau nggak salah lebih keren lagi saudara, tentang memberikan makanan untuk orang-orang yang kelaparan, ikan saudara, untuk orang-orang yang kelaparan dan seterusnya saudara. Next. Nah ini, redefining rest. Lagi-lagi judulnya, slowing down to speed up. Namanya Beck Henrik. Ini dia bilang, sejak 19 tahun saya itu sudah punya goal ini. Ini perempuan yang amazing saudara. Dia punya bisnis, bukan punya bisnis, pokoknya karirnya tuh luar biasa sekali. Terbang ke sana ke sini. Jadi orang yang benar-benar hebat lah saudara. Sampai satu titik dia tuh kerasa kayak capek sekali saudara. Capek sekali sampai mau pergi di bandara, mau pergi ke LA atau gimana, dia tuh tiba-tiba nggak tahu gimana, hatinya tuh sumpek. Dia bawa koper, tiba-tiba jatuh, nangis sejadi-jadinya, sampai orang-orang itu mungkin ngapain gitu ya, gak ada apa-apa, tiba-tiba nangis. Dia seperti stres berat saudara. Terus dia akhirnya singkat cerita, ya itu dia slow down hidupnya saudara. Dia evaluasi saudara, sambil dia slow down, dia tuh sambil mengevaluasi ternyata hidupnya itu yang dikejar itu bagaimana tanggapan orang ini sama saya. Bagaimana nanti saya kan harus punya pencapaian gitu ya. Pokoknya dia itu intinya people pleaser. Jadi nggak bisa kalau sama orang diomong, biasa-biasa lah orang ini gitu. Dia tuh pengen orang itu, ini loh top gitu ya, ini hebat, dapat pengakuan seperti itu. Makanya sejak itu dia stop. Dan dia temukan, akhirnya setelah dia melambat tempo hidupnya, dia akhirnya bisa tetap berkarir seperti biasa, tapi dengan satu mindset yang fresh. Next. Slow down to go faster, the power of pause. Lagi, skip aja. Next. Why slowing down and stopping is the way forward. Kenapa slow down sama stop sebentar? Itu is the way forward. Untuk terus melaju dengan konsisten. Next. Ini lokal. Kemarin lusa atau 3 hari yang lalu saya baru lihat. Ternyata saya baru tahu ada istilah slow living. Jadi orang ini dulu
manajer dari, pokoknya karirnya hebat lah. Dari itu loh, body tit yang buat lotion-lotionnya perempuan, saudara ya. Saudara pasti tahu. Tadi dia karir yang, tapi dia menemukan satu, kayak rasanya kayak terus kejar itu terus. Saudara. Dia putuskan untuk istilahnya, nanti saudara lihatlah. Ini buat boleh tambahan, tapi prinsip tetap ini, saudara ya. Tadi saya bilang prinsip rest, saudara. Ikut ritmenya Tuhan itu dari Alkitab, saudara. Tapi ini ada orang yang mempraktekkan ini, saudara. Dan ternyata dia bilang sejak dia dalam tanda kutip memperlambat tempo hidupnya, dia itu bisa punya empati lebih sama sesama, saudara. Bisa berkarya dengan kepala yang jernih, ide-ide itu muncul dengan brilian dan lain sebagainya. Dengan cara memperlambat tempo hidupnya, dalam tanda kutip. Makanya itu, ini satu hal yang mungkin sangat powerful, saudara ya. Nah, buat saudara, setahun ini saya ajak saudara untuk apa, saudara? Ini goalsnya untuk saudara, untuk pekerjaan, karir dan lain sebagainya. Tadi, seperti saya bilang, kalau ada yang mungkin saudara dikejar-kejar, coba dievaluasi malam hari ini, saudara. Dievaluasi, ambil waktu, evaluasi. Kira-kira saudara melakukan semua ini itu karena apa? Karena tadi orang yang tadi seperti kok pengen dapat pengakuan dan lain sebagainya, bisa direkalibrasi, saudara. Lalu untuk hal rohani, saudara. Setahun ini buat kita semua di sini. Setahun ini saya belum akan segera launching, tapi kurang lebih, saudara ya. Nanti setelah firman, ini sedikit gambaran, makanya saya bilang ke kalian semua, setelah firman nanti kita akan ambil waktu 5-10 menit. Kita mau merenung, saudara. Slow down. Karena yang saya jumpai, saudara, sambil saya mempersiapkan ini, saya jumpai, kalau saudara lihat materi-materinya itu bagus-bagus, saudara. Kapan hari kalau saudara lihat yang awal-awal tahun, Kosi Fang, Koyeri, wah top, keren, saudara. Tapi itu akan lewat gitu aja. Kalau saudara, waktu saudara dengarkan, wah iya betul, amin, amin. Setelah itu kita pulang, lewat. Seperti kita itu makan punya cepat-cepat, telan. Dan akhirnya kita itu nggak bisa dapat nutrisinya. Makanya itu nanti kita akan coba ya. Nanti akan saya rapatkan dengan si acara, saudara ya. Nanti metodenya bagaimana, nanti kita akan praktekkan. Pokoknya setelah firman, nanti saudara bisa take time 5-10. Tadi firman yang disampaikan, Tuhan itu berbicara apa ke saudara hari ini. Ada Tuhan yang berbicara kepada saudara secara spesifik hari ini. Saudara nanti tulis, atau kalau enggak mungkin dicatat di handphone. Tuhan kira-kira berbicara apa di kebaktian hari ini buat saudara. Kita ambil waktu, kita renungkan, saudara. Sambil nanti mungkin saudara buat, kalau Tuhan berbicara spesifik hari ini, kira-kira langkah ke depannya, besok waktu hari Senin, Selasa, Rabu, misalnya Tuhan bicara tentang kamu harus lebih rendah hati lagi, atau kamu harus seperti hari ini, ya aku rasanya harus agak memperlambat tempo gitu ya. Nanti Senin saya akan coba. Nah kalau saudara nggak dikasih waktu, saya pikir kita nggak akan kerjakan, saudara. Makanya itu nanti kita akan kasih spare 5-10 menit untuk saudara merenungkan dan untuk bisa saudara mikir strateginya Senin, Selasa atau seterusnya saya mau kerjakan apa dari apa yang saya dapatkan dari kebaktian ini, saudara. Ada amin, saudara? Nah, ini bisa juga membantu saudara di dalam masa teduh saudara ya. Masa teduh saudara, karena ini juga satu hal yang krusial juga, saudara. Yang saya alami sendiri, saya berulang kali ceritakan, saat teduh kalau cuma dibaca gitu aja, saudara, tanpa ambil waktu. Problemnya itu, saudara, kadang-kadang, perlu sampai duduk terus, diam dulu, tenang dulu, sambil merenungkan, sambil mungkin berdoa. Perlu. Apakah perlu seperti itu, saudara? Saya bilang perlu, saudara. Karena saudara sudah lihat semua prinsip-prinsipnya, saudara. Setiap kali saudara itu rileks, tenang, kekuatan sedang Tuhan limpahkan kepada kita, saudara.
Karena dengan hati yang tenang, Tuhan itu bisa ngomong ke kita, kita bisa terima, kita bisa renungkan, kita bisa serap, dan kita bisa punya strategi untuk, punya planning untuk, oh ya, saya nanti mau ini, dan seterusnya. Tadi yang Mbak ini bilang, dia bilang satu kata kunci, kita itu sepertinya automated life. Setiap hari itu kayak robot. Bangun, mungkin langsung sikat gigi dan to-do list, bla 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 bla. Seolah-olah itu seperti robot. Dan ini dia di Jakarta, saudara ya. Karena dia karirnya di Jakarta. Dia bilang, saya ini kayak robot. Automatic living. Gak usah dianu, sudah pokoknya ini setiap hari. Tanpa saya bisa pause dan... Ya ini bukan, saya pikir dia bukan orang Kristen, saudara ya. Tapi dia itu mempraktekkan stop, lalu merenung, mengevaluasi hidupnya. Dan dia bilang, waktu dia praktekkan itu, dia dapat ide-ide dan seterusnya. Saya harap saudara bisa praktekkan, saudara ya. Karena tadi itu, the way to speed up atau fast, saudara ya, dalam tanda kutip, itu adalah slow down, relax. Saudara mau bukti? Daud, saudara, 17 tahun menunggu jadi raja, legasinya sampai sekarang. Yusuf, ikut ritmenya Tuhan, jadi CEO dan memelihara kehidupan bangsa. Rasanya apa yang dikerjakannya itu amazing sekali, saudara. Dan seterusnya, saudara. Saudara bisa lihat, waktunya terus jalan. Yang kedua, saudara, sekarang masuk ke persempit, saudara. Kalau tadi kita sudah slow down, ngambil waktu untuk rileks, tenang, merenung-renungkan. Yang berikutnya mempersempit. Cepat aja, saudara. Mempersempit di sini maksud saya mempersempit atau memfokuskan pandangan hanya kepada hal yang esensial dan fundamental, yaitu kalau di Alkitab, saudara ya. Kita baca dulu di dalam Matius 7 ayat 14. Nanti saya lanjutkan. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya pikir terjemahan bahasa Inggris lebih bagus, saudara. Because straight is the gate and narrow is the way which lead unto life. Sempit jalannya, tapi ujungnya kehidupan, saudara. Ini sebuah prinsip yang saya pikir kalau saudara merenungkan baru, oh iya betul. Karena kita ini hidup di dalam tubuh daging, saudara. Tuhan itu bilang, sempit jalannya, itu nanti ujungnya kehidupan. Bukankah kita setiap hari harus perang lawan ini, saudara? Bukankah untuk humble, bukankah untuk berkorban, disiplin, hidup berpada, contentment, saudara, cukup menahan nafsu, saudara. Bukankah itu sakit buat ini, saudara? Gak enak, saudara. Tapi bukankah itu yang akhirnya menuju kepada jalan kehidupan, saudara? Jadi prinsipnya dari firman Tuhan, jalan itu sempit, saudara. Itu akan menuju kepada sempit. Maksudnya di sini sempit itu ada perjuangan yang saudara harus kerjakan, saudara. Itu akan berujung kepada kehidupan, saudara. Nah, buat kita malam hari ini, saudara, saya ingin ngajak satu hal, saudara, untuk mempersempit atau ya kalau saya boleh ambil bahasa lainnya, itu memfokuskan pandangan kita. Kita kerucutkan, saudara. Ya sebetulnya bukan buat tahun 2023 ini saja, tapi untuk seterusnya, tapi kita mau belajar lebih lagi di tahun 2023. Ini satu goal yang saya sudah tulis sebentar lagi ada perta di gereja kita, saudara. Ditulis tujuannya, rencana-rencana yang akan dilakukan di kaum muda. Saya tulis membentuk jemaat yang puas dengan Tuhan dan persekutuan, bukan dengan hal yang lain. Buat kita hari-hari ini itu sempit, saudara. Karena sejujurnya, saudara, sejujurnya ini. Sekali lagi saya tidak ada intensi menjelekkan gereja lain dan sebagainya. Tapi saya cuma mau bilang apa adanya, saudara. Kalau saudara lihat gereja lain, bandingkan kita dengan gereja lain, saudara. Secara peralatan, saudara.
Ada banyak yang lebih hebat dari kita, saudara. Mungkin pakai LED dan buka di mall dan lain sebagainya, saudara. Secara entertainment, bukan entertainment lah, istilahnya secara peralatan itu sangat bagus sekali, sangat enak, saudara. Kalau didengarkan terus, speakernya empuk dan lain sebagainya, saudara. Tapi saya mau ajak saudara sambil kita berdoa juga supaya di tempat ini juga bisa di-upgrade juga, saudara. Ada amin, saudara. Sambil menunggu itu, saudara, saya ajak kepuasan saudara, kita berada di jalan yang sempit, saudara. Kepuasan kita itu dari Tuhan dan persekutuan dengan saudara seiman di sebelah kiri kanan, saudara. Coba ditoleh, saudara, kiri kanannya, depan belakangnya. Nah, ganteng-ganteng kan, cantik-cantik kan, saudara. Saya pengen tahun ini, saudara, ya, sambil saya umumkan, nanti setelah firman ini, saudara. Tahun ini, maaf, tidak ada Bible Camp, saudara. Tidak ada Bible Camp. Karena saya tahu kalau Bible Camp sebentar 2 bulan lagi, saudara. Bible Camp, saya pikir masih tetap harus pakai masker, saudara. Sampai sekarang aja, ya saya sekarang mulai berlatih, saudara. Nggak tahu ini betul atau enggak, saudara. Saya mulai berlatih. Waktu tadi mau masuk Indomaret atau mana, nggak usah habis, gitu. Pakai masker, saudara. Tapi kadang-kadang ya pakailah, kadang-kadang. Tapi mulai berlatih. Ini lihat, nah ini sekali lagi lihat negara lain di Singapura kok sudah coplok masker semua ya. Di Inggris apalagi kalau lihat sepak bola, wah teriak-teriak nggak karu-karuan sudah berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu mungkin nggak pakai masker. Saudara. Agak iri, saudara. Akhirnya saya juga bisa nggak pakai masker gitu ya. Tahun ini, saudara, kita, Randy tadi nggak pakai masker ya? Alin juga ya, nggak apa-apa. Tahun ini kita akan perbanyak aktivitas, saudara. Walaupun kita nggak Bible Camp, tapi nanti setelah ini saya sampaikan ada beberapa aktiviti yang akan kita kerjakan, saudara. Nah, tahun ini seperti tadi saya bilang, saudara, fokus kita puas setiap kebaktian ini, kepuasan kita dari praise and worship tadi, dari firman Tuhan, dari persekutuan dengan saudara seiman dan lain sebagainya, saudara. Saudara mau? Kita baca sama-sama di dalam Ibrani 12 ayat 2, saudara. Ya. Memfokuskan pandangan kita. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bahasa Inggrisnya di dalam NIV lebih keren, fix our eyes on Jesus. Saya ajak juga saudara, tahun ini yang katanya diprediksi gelap dan seterusnya, kita nggak tahu juga, apapun tahunnya saudara, pasti ada yang hal-hal yang mungkin nggak enak dan lain sebagainya. Tapi saya ajak malam hari ini kita persempit pandangan kita, saudara. Ya. Persempit pandangan kita, fix our eyes on Jesus, whatever happens, apapun yang terjadi. Saudara mau? Untuk menutup, saudara, saya ceritakan next. Saya, nggak salah minggu lalu ya, saya lihat satu podcast. Saya sebetulnya sudah tahu kejadian ini, saudara. Ya. 2 orang ini, pokoknya 2 orang ini orang percaya. Yang satu ini namanya Andri, saudara. Yang satu namanya Aditya. Ini temannya Cehani, betul ya, Cehani ya. Ini temannya Cehani, teman SMA. Saya juga pernah satu sekolah, saudara. Ya. Itu saya pernah lihat orang ini juga. Saya tunjukkan postingannya, saudara. Ini namanya Aditya Lin, yang itu namanya Andri. 2 orang ini yang sebelah sini, saudara, yang sebelah kiri. Sambil saya lihat podcastnya itu, saya dengarkan podcastnya, terus saya cek Instagramnya, saudara. Saya cek Instagramnya, saya lihat bukan foto yang ini, saudara. Ada satu foto yang dia bertiga di foto dari atas. Saya nangis, saudara. Karena saya bayangkan anaknya ini, saudara, menderita thalassemia major thalassemia. Jadi seperti pokoknya ada kelainan di sel darahnya. Sampai dia punya 2 anak, cowok sama cewek.
sampai akhirnya badannya si cowok ini kalah besar sama yang adiknya, saudara. Itu badannya kurus sekali, saudara. Dan di mukanya itu bisa tumbuh rambut itu karena darahnya itu dikeluarkan, diganti dengan darah yang baru, saudara. Diganti dengan darah apa gitu, saudara, untuk mengobati sakitnya ini, saudara. Ini sempat trending, saudara. Ada orang banyak yang dia cerita di podcastnya itu, banyak orang itu nyumbang dan lain sebagainya. Terus seolah-olah saudara, dia bilang Tuhan itu amazing. Dia merasa juga banyak, dia bilang dari agama manapun dia lihat di Instagramnya, orang itu mendukung doa semua, saudara. Makanya dia bilang rasanya dia itu kuat sekali, saudara, karena dia merasa Tuhan itu memberkati, mengadakan cara untuk memberkati dia. Ada banyak orang yang support dia, saudara. Sampai dia itu akhirnya dia percaya anaknya bisa sembuh, saudara. Tapi di postingan ini dia tulis, saudara, Daddy's last hug on earth. Pelukan terakhir seorang ayah di bumi ini, saudara. Ini meninggal, saudara, akhirnya. Stop, saudara, saya pindah ke sini. Ini yang namanya Cehani, saudara. Ini ada Like by Hani Violina. Ini saya lupa sakitnya apa, saudara. Pokoknya anak perempuan, saudara. Anak perempuan sama, saudara, ya. Dia itu juga merasa Tuhan itu waktu anaknya sakit itu dia merasa pokoknya Tuhan itu bantu, Tuhan itu kuatkan dan seterusnya. Dia percaya Tuhan sanggup sembuhkan anaknya. Dan satu kali ini tulis, saudara, 6 tahun lalu pagi-pagi kami mendapati kabar dan dari rumah sakit waktu Daphne anaknya dikatakan masuk masa kritis. Dalam hatiku berkata, is this it, Tuhan? Sempat aku gak berani masuk ke ruangan. Singkat cerita pokoknya dokternya mau ngomong itu berat hati, saudara, karena kasihan sekali, saudara. Terus akhirnya meninggal, anaknya meninggal. Dan ini dia tuh gambarnya keren-keren. Kalau saudara mau lihat di Instagramnya, saudara. Akhirnya meninggal, saudara. Dan di podcastnya ini 2 orang ini bilang, saudara, waktu itu terjadi, saudara, responnya macam-macam. Pokoknya intinya sudah pasti karena kita ini manusia yang fragile, saudara. Karena kita ini manusia yang rapuh, saudara. Saya pikir, saya nggak tahu, saya nggak menemukan di mana halnya kita bisa, maksudnya benar-benar mungkin nggak nangis kuat tabah gitu, nggak mungkin, saudara. Apalagi ini anak yang dikasih, saudara. Saya cuma lihat fotonya itu, saudara, nggak ngalami itu nangis, saudara. Bayangkan dia, saudara. Sampai dia cerita, tapi satu hal yang dikerjakan 2 orang ini, rasanya dia itu menutup pintu untuk kekecewaan, saudara. Terutama yang ini, saudara, yang Andri ini. Dia bilang, aku ini nggak akan meninggalkan Tuhan, tapi aku tanya sama Tuhan, why Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Dia tuh katanya mau ngajak Tuhan tuh duduk, Tuhan duduk sini. Aku tak tanya, kenapa Tuhan? Ceritakan aku, kenapa kok Tuhan akhirnya biarkan anak saya meninggal. Let me know, aku akan relief, aku akan, gak apa-apa Tuhan. Tapi please ceritakan aku, kenapa alasannya kok Tuhan ambil. Tapi dia bilang, dia menutup semua pintunya untuk kecewa sama Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan. Dia persempit. Sampai saat itu tetap cinta Tuhan, tetap setia sama Tuhan, tetap ikut Tuhan. Tapi dia lumrah, saudara, ya. Dia pengen seperti satu penghiburan. Saudara. Dia tanya sama Tuhan, kalau bisa dijelaskan kenapa, dan lain sebagainya. Saudara. Tapi sampai hari ini, oleh anugerah Tuhan, dia tetap setia sama Tuhan. Saudara. Di podcastnya itu bilang, walaupun struggling, tapi saya nggak mau tinggalkan Tuhan dan seterusnya, saudara. Berat loh, saudara. Tapi dia persempit, fokuskan, fix pandangannya, saudara. Untuk distraksi yang lain, dia mungkin mau kecewa sama Tuhan, mau ini dan itu, saudara. Coba enggak gini, coba itu, coba ini, coba itu, saudara. Dia sempitkan jalannya, saudara. Fokuskan sama Tuhan, saudara. Dan sampai hari ini oleh anugerah Tuhan mereka berdua bisa memberikan kesaksian yang baik, saudara. Tahun ini, saudara, dengan ini saya tutup, saudara. Whatever happens, saudara. Apa yang pun yang terjadi, saya nggak tahu, saudara. Kita akan mengalami kesusahan apa di tahun ini. Tapi saudara mau seperti 2 orang ini, saudara, mempersempit. Kita fokuskan pandangan kita sama Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi, kalau baik, haleluya, praise the Lord. Kalau ada sesuatu yang buruk, Tuhan tetap baik, ada amin, saudara. Karena dia nggak pernah tinggalkan kita, saudara. Kita sama-sama bangkit berdiri, saudara.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan hidup sesuai dengan ritme-Mu Tuhan. Dan kami akan memfokuskan, fix our eyes on You Lord. Karena kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Amin, haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Sama-sama katakan sekali lagi. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu. Amin. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Malam hari ini saya ajak saudara beberapa menit ini saudara. Sambil tadi firman sudah disampaikan, coba cek saudara. Adakah saudara dari antara saudara malam hari ini yang saudara sedang keluar dari temponya Tuhan saudara? Gak apa-apa saudara. Saya gak suruh maju atau altar call saudara, gak suruh angkat tangan juga enggak saudara. Tapi saudara bilang sejujur-jujurnya malam hari ini saudara. Saya berikan waktu beberapa menit ini saudara untuk mengevaluasi sambil merenungkan saudara. Adakah di antara malam hari ini, di antara saudara malam hari ini, yang saudara sudah keluar dari temponya Tuhan? Saudara kejar sesuatu yang membuat saudara gak balance. Take your time, take your time. Berbicara Tuhan, berbicara Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, betulkan Tuhan. Kami akan tinggal diam dan tenang Tuhan. Kami akan rileks Tuhan. Sebab kami percaya
Karir kami di tangan-Mu Tuhan. Pekerjaan kami di tangan-Mu Tuhan. Keluarga kami di tangan-Mu Tuhan. Finansial kami di tangan-Mu Tuhan. Pelayanan kami di tangan-Mu Tuhan. Jodoh kami di tangan-Mu Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, calon anak-anak kami di tangan-Mu Tuhan. We trust in You Lord. Kami percaya pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Kami percaya proses-Mu yang terbaik buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Tangan-Mu terlalu besar Tuhan. Terlalu kuat Tuhan. To sustain us Lord. Untuk menopang kami Tuhan. Karena itu kami gak takut malam hari ini Tuhan. Mari bantu kami Roh Kudus. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Kami taruh semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. You will take care. You will take care us Lord. Kau akan memelihara kami Tuhan. Ku di tangan-Mu. Yang percaya nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Nyatakan kepada Tuhan malam hari ini. Karir kita, pekerjaan kita, keluarga kita, finansial kita, masa depan kita semuanya di tangan Tuhan. Be still and know that I'm the Lord. Ku di tangan-Mu Yesus. Amin. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi dengan penuh iman, sama-sama katakan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita saudara. Terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus, kasih karunia-Nya. Dan kami percaya kami akan hidup di tahun 2023 ini Tuhan. Secara khusus kami akan hidup sesuai dengan tempo-Mu Tuhan. Sesuai dengan ritme-Mu Tuhan. Di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Aku berdoa kasih karunia membungkus setiap kami anak-anak-Mu di cup ini Tuhan. We will walk in your rhythm of grace Lord. Dan kami percaya Roh Kudus Sang Penolong akan membantu kami setahun ini secara khusus Tuhan. Untuk kami terus tetap berjalan di dalam jalan yang sempit, yang akan memimpin kami untuk kami terima berkat kehidupan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat dengan sepenuh-penuhnya katakan amin. Silakan duduk saudara.